Perempuan antara hati dan akhlaknya. Perempuan, hati dan akhlaknya. Teman-teman sekalian, kita tentu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dengan segala perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya. Baik secara fisik, perempuan tentu lebih lemah daripada laki-laki. Makanya Bu, nggak usah sok-sokan ngangkat galon. Nggak usah. Saya kuat kok Ustazah. Jangan. Sayangi dirimu, sayangi peranakanmu. Kadang sekarangnya nggak berasa, ntar kalau udah umur di atas 50-an tahun, tuh, dah jangan dah. Secara fisik kita sama laki-laki memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berbeda. Makanya aneh nih yang suka membicarakan tentang persamaan gender. Nah nggak sama gimana disama-samain ya? Nggak usah disama-samain. Kalau bicaranya tentang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan, nggak usah kamu repot-repot melakukannya. Allah pencipta kita sudah melakukannya. Tidak ada ajaran lebih memuliakan kita kaum perempuan dibandingkan syariat agama Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Karena kalau mau disama-samain, itu ibu-ibu sekalian emang beda. Memang beda. Laki-laki tuh banyak pakai otak. Bukan berarti perempuan gak cerdas. Tapi laki-laki banyak pakai otak, sementara perempuan banyak pakai perasaan. Udah deh, mau siapa. Emang dasarnya perempuan Bu, bawaan baper aja. Makanya perempuan tuh nggak boleh jadi hakim. Kenapa gitu? Khawatir menghukumi didasari dengan perasaan. Ya, rasa iba, rasa kesian, mukanya cakep, hukum bisa beda. Mukanya nih kayaknya nyebelin, nah itu hukum bisa beda tuh. Kalau jatuhnya sama perempuan. Belum lagi kalau perempuannya lagi PMS. Dia jalan bawa mobil aja tiangnya yang minggir. Ya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya pernah dengar salah satu perbedaan mencolok antara laki-laki dan perempuan. Ya. Laki-laki tahu apa yang dia mau, perempuan tahu apa yang dia tidak mau. Ini perbedaan mencolok nih. Yang gak usah orang lain, saya ngelihat ke diri saya juga yang Laki-laki tuh tahu apa yang dia mau. Perempuan tahu apa yang dia tidak mau. Jadilah sering terjadi perbincangan. Kita hari ini makan di luar ya. Oke. Kamu mau makan di mana? Perempuan gak tahu apa yang dia mau. Jadilah keluar jawaban terserah. Kalau gitu kita makan di restoran Padang ya, perempuan tahu apa yang dia tidak mau. Karenanya dia bilang, jangan Padang dong. Kemarin pulang pengajian dikasihnya makanan nasi Padang. Oh, kalau gitu kita makan soto aja ya. Kalau gitu kita makan di mana? Terserah. Karena dia nggak tahu apa yang
Dia mau. Kalau gitu kita makan soto aja ya. Jangan soto dong. Terus aja tuh begitu. Sampai malam. Dan keduanya tertidur dalam keadaan kelaparan. Ya Allah. Meskipun jawaban terserah perempuan-perempuan zaman sekarang banyak ganti. Kalau suaminya nanya, kita makan di mana nih? Perempuan sekarang banyak jawabnya gini, kamu nanya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nggak usah disama-samain, laki-laki dan perempuan emang pada dasarnya nggak sama. Laki-laki punya kebutuhan sangat besar terhadap pengakuan. Perempuan punya kebutuhan yang sangat besar terhadap perhatian. Nih saya kasih ilmunya nih. Jadi kalau laki-laki itu senang dibilang, kamu adalah orang yang paling bisa saya andalkan. Karena dia perlu pengakuan. Kalau perempuan dibilangin, kamu emang selalu bisa saya andalin. Perempuannya bilang, emang apa-apaan nyuruh gua mulu. Betul begitu. Kalau perempuan sukanya ditanyain, kamu udah makan? Kamu tadi makan pakai apa? Sama siapa? Kalau kamu perempuan nanya gitu sama laki-laki, dia langsung noleh kanan kiri. Jangan-jangan bini saya deket sini nih. Berasa lagi diinterogasi. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, ada perbedaan sangat mencolok antara laki-laki dengan perempuan yang memang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Enggak usah main disama-samain, enggak usah. Tapi kalau kamu bicara kami ingin mengangkat harkat derajat kaum perempuan, enggak usah repot-repot. Yang paling ngerti mengangkat harkat derajat kaum perempuan adalah yang menciptakanmu, yang menciptakanku sebagai hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam memuliakan derajat kaum perempuan. Ibu, adek, tahukah kamu saat sebelum Islam dulu datang, enggak di mana, perempuan tuh dianggap sebagai bangsa nomor sekian. Bukan nomor 2 lagi Bu, nomor sekian. Bahkan banyak di antara mereka yang melihat kambing lebih mulia daripada perempuan. Sehingga banyak di antara mereka yang kalau punya anak perempuan, itu ibu-ibu sekalian banyak yang dikuburkan hidup-hidup. Bahkan saya pernah dengar tuh ada salah satu kisah sejarah kelam sebelum datangnya syariat Islam, bahwa kalau ada seorang perempuan melahirkan, di bawahnya dibikinin lubang. Begitu keluar dilihat laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki, putusin tali pusarnya, diselamatkan, diberikan kepada bapaknya dan keluarganya. Begitu yang lahir perempuan, diputuskan tali pusarnya, dikuburkan hidup-hidup. Saat itu juga sebelum sang ibu sempat melihat anak yang selama ini dikandungnya 9 bulan. Kayak apa tuh Bu? Allah Subhanahu wa taala melarang tuh dalam Al-Quran. Salah satu syariat pertama yang diturunkan sebelum diharamkan minuman keras, sebelum diharamkan berzina, sebelum diharamkan makan BABI, sebelum hal-hal yang lain-lain ibu-ibu sekalian. Syariat pertama sesudah dilarang menyembah kecuali kepada Allah,
Salah satunya adalah dilarang menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Bukan hanya itu, akan tetapi Islam meninggikan derajat perempuan dengan ucapan Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi pernah bicara nih di masjid, sahabat laki-laki semua di masjid kumpul. Nabi Muhammad bilang, "Man kanat lahu thalas jawari, kanat lahu itqun minan nar." Siapa yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dirawat, dididik, dibesarkan, sehingga menjadi anak-anak perempuan yang pandai menjaga diri, jauh dari perzinaan, jauh dari hal-hal yang menurunkan derajat mereka, pandai menutup aurat, mengerjakan sholatnya, puasanya dengan baik, kanat lahu itqun minan nar, maka laki-laki tersebut memiliki penghalang dari api neraka. 3 anak perempuannya akan menghalanginya dari api neraka. Itu ibu-ibu sekalian, dari Nabi ngucap kayak begitu, kayak nyenengin banget gitu. Bikin orang kepengen punya anak perempuan, pengen punya anak perempuan. Tapi ada yang nanya lagi, "Ya Rasulullah, kaifa bil jariyatin?" Wahai Rasul, bagaimana dengan yang punya 2 anak perempuan? Nabi senyum kemudian berkata, "Waman kanat lahu jariyatan?" Demikian pula yang punya 2 anak perempuan, keduanya akan menjadi penghalangmu dari api neraka. Kata perawinya, tidak saya ingat pasti apakah Nabi Muhammad menyebut dengan 1 orang perempuan. Tapi teman-teman saudara sekalian saya muliakan, dari hadis Nabi Muhammad SAW ini, sampai-sampai orang tuh kalau istrinya melahirkan tanyain sama bidannya, "Udah lahir belum?" Dari balik pintu, "Udah nih." "Laki-laki apa perempuan?" "Laki-laki." "Alhamdulillah." Kau tanyain, "Laki-laki apa perempuan?" "Perempuan nih." "Alhamdulillah." Alhamdulillahnya lebih kenceng. Ingat bahwa dia sekarang punya tameng-tameng penghalang-penghalang dari api neraka. Tinggi banget Allah memuliakan kita ini. Kalau jadi anak kamu adalah bidadari kecil orang tuamu yang akan menggandeng orang tuamu nantinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, terselamatkan dari api neraka. Kalau jadi istri, ibu-ibu sekalian, saya tuh suka denger gitu, ada istilah begini nih. Istri adalah makmum bagi suaminya. Itu saya dengar di Indonesia. Kamu lagi nyari apaan sih? Sering banget pergi ke masjid. Saya ini ustazah rajin pergi ke masjid karena saya sedang mencari imam. Maksudnya imam buat sholat, bukan imam dalam menempuh kehidupan. Teman-teman sekalian yang saya muliakan. Atau ada lagi yang bilang kayak begini nih, istri adalah tulang rusuk suami yang bengkok. Ya Allah. Bu. Atau lebih tepatnya Dek, saya kasih tahu ya, yang tercipta dari tulang rusuk suaminya itu cuman Siti Hawa dari Nabi Adam. Kamu mah enggak. Yang tercipta dari tulang rusuk suaminya sekali lagi itu Siti Hawa dari Nabi Adam. Maksud kamu tuh kalau ada laki-laki ya
kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Berkali-kali gitu, berbelas-belas kali. Yang gak punya tulang rusuk. Enggak gitu, enggak gitu. Enggak gitu. Atau istri sebagai makmum suaminya, artinya berdiri di belakang. Ini istilah ini nih, saya sering dengar justru di Indonesia dan justru bukan di kalangan-kalangan pesantren. Gitu kan? Engkau adalah imam terbaik dalam kehidupanku. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, imam sholat karena emang perempuan gak boleh jadi imam bagi laki-laki. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, kalau dalam kehidupan istri itu bahkan bukan makmum. Bukan. Apa sih Allah mendefinisikan istri? Nih dengerin saya. Ada khutbahnya Nabi Muhammad SAW. Khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi khutbah beberapa wasiat yang cukup panjang. Salah satunya untuk kaum Ansor sama kaum Muhajirin biar pada akur. Orang Ansor mesti sayangi Muhajirin, orang Muhajirin mesti sayangin Ansor. Orang Muhajirin itu orang dari Mekah, kalau orang Ansor adalah orang asli Madinah. Salah satu pesannya Nabi Muhammad yang paling terkenal dari khutbah terakhirnya Nabi Muhammad adalah tentang sholat. Kata Nabi, as-salah, as-salah, wa ma malakatil yamin, as-salah, as-salah. Gitu. Sholat ya jagain, sholatnya jagain. Demikian pula orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya, anak, budak dan seterusnya yang tinggal bersamamu di rumah, jagain sholat mereka, jangan sampai ada orang di rumahmu gak sholat. Tuh Nabi kasih perintah. Kemudian salah satu dari pesan Nabi Muhammad pada khutbah terakhir beliau begini nih. Ya ayyuhan nas, usikum bin nisa'i khaira, fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Kata Nabi gitu. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini semua yang dengerin saya. Usikum bin nisa'i khaira, kalian semua kaum laki-laki yang baik-baik sama perempuan. Kalian semua kaum laki-laki yang baik-baik sama istri kalian. Ya Allah, saya sih waktu dengernya ngerasa banget kalau kita nih disayang-sayang sama Nabi Muhammad. Nabi sampai pesan sama laki kita, sama suami kita, biar baik-baik sama kita, kurang GR apa kita? Masya Allah, Masya Allah. Usikum bin nisa'i khaira, kata Nabi gitu, yang baik-baik kalian sama istri kalian. Fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Karena sesungguhnya istri kalian adalah partner kalian, kawan kalian, rekan kalian. Kalian berkolaborasi dengannya. Fi umuri dinikum, dalam urusan dunia kalian. Dan dalam urusan agama kalian. Umuri dinikum wa dunyakum. Urusan agama, mau urusan agama, suami istri itu seharusnya bekerja sama. Bukan makmum, sebab makmum berdirinya di belakang. Tentu bukan imam, sebagaimana yang kita tahu.
Akan tetapi sama Nabi Muhammad kita dibilangin, enggak, kamu enggak harus di belakang kok, kamu bukan di belakang. Terus di mana Rasul? Sini nih. Kamu adalah seseorang yang berdiri di samping suamimu sebab kamu adalah partnernya untuk urusan agama dan untuk urusan dunia. Partner, kamu bukan makmum, kamu bukan imam juga. Laki gue nih gak nurut sama gue, ya emang gak mestinya nurut ya. Gak mestinya nurut. Orang dia bukan makmum kamu kok. Yang mesti nurut itu adalah istri katanya. Istri itu diajakin diskusi. Istri itu diajakin ngobrol. Apalagi mengingat yang namanya istri tuh kuota ngomongnya tuh banyak. 21.000 kata per hari. Di saat laki-laki hanya sekitar 9.000 kata per hari. Jadi perempuan tuh hampir 3 kali lipatnya suami kata-katanya. Dalam hal ini suami saya beruntung nih. Karena saya sudah menghabiskan kuota bicara saya di majelis. Sehingga ketika pulang saya sudah kehabisan kata-kata. Yang kesian nih suami-suamimu nih. Begitu pulang kepengen cerita aja. Tadi tuh Ustazah Halimah kasih tahu. Kamu tuh sebagai suami gak boleh jadiin saya ada di belakangmu. Kata Ustazah Halimah tuh tadi. Katanya Nabi Muhammad tuh bilangin saya partner kamu loh. Suaminya yang gak lama. Ya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nih Nabi Muhammad menyebut kita sebagai partner. Begitu tingginya derajatnya teman-teman. Bahkan dalam hadis yang lain. Nabi Muhammad kasih tahu. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini ada senengnya kata Nabi. Dunia ini ada surganya, ada kesenangannya di dunia. Tapi seindah-indah kesenangan di dunia adalah ketika kamu laki-laki memiliki istri yang solehah. Kok amin? Coba saya tafsirkan aminnya nih ya. Kamu sedang mendoakan suamimu untuk mendapatkan istri yang solehah. Atau kamu sedang mendoakan dirimu agar menjadi istri yang solehah. Yang kedua, oke baiklah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini perempuan ya. Nabi menyebut kita sebagai sekeping surga Allah di bumi. Kurang tinggi apa coba? Jadi gak usahlah kamu bicara tentang persamaan gender, emansipasi dalam artian kalau laki-laki bisa jadi supir bis kenapa perempuan enggak? Asli teman-teman, saya gak kepengen jadi supir bis. Emang kamu mau? Enggak. Jadi gak usah khawatir gitu, gak usah khawatir. Islam sudah mengangkat derajatmu sedemikian rupa. Allah sampai bilang, kamu ketika jadi anak bidadari orang tuamu yang akan menggenggam langkah kedua orang tuamu menuju surga. Kamu kalau jadi istri adalah sekeping surga Allah di atas muka bumi ini. Kalau jadi ibu ya Rasulullah, wah surganya turun ke bawah telapak kaki. Kata Nabi Muhammad, al jannatu tahta aqdamil ummahat.
di bawah telapak kaki para ibu. Waduh, kamu seret-seret kemana-mana tuh. Surganya tuh, kamu seret kemana aja. Makanya perempuan-perempuan muslimah yang disebut sama Nabi Muhammad, yang dimaksud sama Nabi Muhammad sebagai ibu-ibu pembawa surga bagi anak-anaknya, ini kemana-mana berasanya adem aja. Kenapa? Dia bawa surga. Ustazah, saya kok nggak gitu ya? Saya kok bawaan ngelihat anak kayak kepengen marah mulu. Saya kok bawaan lihat suami kayak nggak bawa surga deh Ustazah. Ya kamu mesti introspeksi diri. Jangan-jangan bukan kamu yang dimaksud sama Nabi. Serem bener. Ya udah, para istri jadilah surga bagi suamimu. Para ibu bawakan surga untuk anak-anakmu. Jadi anak kalau udah ketemu ibunya berasa adem aja. Kayak umi saya. Teman-teman sekalian, yang kami ingat dari umi, kemampuannya menjaga lisan. Gak ada orang yang bilang bahwa umi saya tuh pernah ngomong gak enak. Semuanya tuh nyaksiin uminya nih orang baik. Saya gak pernah denger dia ngomong yang gak enak. Masya Allah. Ibu yang baik buat anak-anaknya. Kami gak tahu kata-kata beliau ketika marah. Gak pernah tahu. Bukan berarti gak pernah marah. Tapi semarah apapun tidak pernah keluar kata-kata yang tidak enak bagi anak-anaknya. Gak pernah kami dengar beliau marah kepada abah saya. Bukan berarti gak pernah marah. Tapi beliau untuk lebih memilih diam. Ketika beliau marah daripada mengucapkan sesuatu kata yang akan beliau sesali nantinya. Surga. Kami anak-anaknya jadi saksi bahwa beliau telah membawakan surga bagi kami anak-anaknya. Dan abah saya menjadi saksi bahwa umi saya telah menjadi surga bagi abah saya selama ini. Jadi PR kita-kita nih para perempuan. Sudahkah kamu membawakan surga bagi anak-anakmu? Dan sudahkah kamu menjadi surga bagi suamimu? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini perempuan nih. Perempuan. Tinggi sekali Allah Subhanahu wa taala menempatkan derajat kita. Perempuan hati dan akhlaknya. Teman-teman saudaraku sekalian, apa itu akhlak? Akhlak itu tuh kayak tuangan dari apa yang ada di dalam hati. Perwujudan apa yang ada dalam hati itu adalah akhlak. Jadi kayak ibarat hati ini teko, maka akhlakmu yang keluar dari badanmu ini, ucapanmu, cara dengarmu, apa yang kamu lakukan dengan tangan, kakimu, anggota tubuhmu, ini namanya akhlak. Jadi kalau kamu kepengen benerin akhlakmu, yang pertama kali harus kamu benerin adalah hatimu. Karena sekali lagi, akhlak itu adalah perwujudan dari apa yang ada di dalam hati seseorang. Makanya kenapa Nabi Muhammad tuh kalau menceritakan tentang akhlak yang baik, selalu saja sesuatunya tersebut didasari karena keimanan yang letaknya di dalam hati. Misalnya Nabi Muhammad bilang, "Man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairan aw liyasmut. Siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan berbicara yang baik, atau jika tidak dia diam. Teman-teman sekalian, Nabi menyebutkan tentang akhlak yang mulia berupa tidak bicara kecuali kalimat yang baik. Ini kan namanya akhlak. Tapi Nabi menyebutkan kaitannya akhlak ini dengan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman tuh tempatnya di mana? Di hati. Jadi tuh yang namanya lisan, ya, demikian pula anggota tubuh yang lain adalah perwujudan dari apa yang ada di dalam hati. Makanya orang, siapa yang hatinya baik, pasti anggota tubuhnya ini bakal ngerjain kebaikan. Dan siapa yang hatinya busuk, yang keluar juga kebusukan. Makanya gak bisa tuh ada orang ngomong kayak begini, gua mah yang kasar kata-katanya doang, hati gua melembut. Hati gue melembut, bener. Gue mah kata-katanya goang nih yang kasar nih. Teman-teman saudaraku sekalian, ya itu sih namanya bukan akhlak, gitu ya. Kalau kata-kata kasar, ya artinya di dalamnya juga kasar. Hatinya juga nggak baik gitu. Kalau sampai kata-katanya kasar. Saudaraku sekalian saya muliakan. Nah kalau orang sih ngaku-ngaku kayak begitu ya banyak aja Bu. Saya ingat pernah baca sejarah seorang kriminal paling jahat se-Amerika yang sampai cari-cari polisi nggak bisa-bisa sampai akhirnya dibombardir, ketahuan ketemu di tempat perempuannya, tempat pacarnya, itu dibombardir sampai berapa puluh polisi sampai akhirnya di badan dia itu ditemukan sekian belas apa puluh gitu peluru. Ketika matinya. Kriminal paling dicari, saya nggak ingat namanya karena mohon maaf. Nama-namanya orang kayak begitu saya merasa nggak perlu juga saya hafal gitu. Nggak bisa saya tawasulin. Yang saya mau ceritakan, ketika kemudian jenazahnya nih diangkat untuk dibawa pakai ambulan gitu ya, diotopsi. Itu teman-teman saya sekalian ditemukan ada satu lembar kertas di dalam bajunya. Isinya di balik baju ini, artinya di dalamnya terdapat hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Dia adalah orang yang beberapa jam sebelumnya dia ditangkap sama polisi. Polisi nanyain apa dan waktu polisi itu lagi ngambil kertas gitu ya, dia kemudian tembak orang tersebut dan dia lihat ada orang-orang di sekelilingnya yang ngelihat dia nembak polisi, ditembak juga sekalian, der mati. Dia bilang di balik baju ini terdapat hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Kalau ngaku-ngaku mah semua orang juga bisa. Akan tetapi yang namanya akhlak adalah apa yang keluar dari hatimu. Kalau di dalamnya isinya susu, keluarnya nggak bakalan kopi. Kalau dalamnya oli, keluarnya nggak bakalan kopi. Gitu teman-teman, itu sesuatu yang udah pasti. Makanya kamu mau ngebenerin akhlak, benerin dulu hatimu.